Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara Katalog Pro kembali di setiap hari Rabu di sesi acara Product of the Week. Dan hari ini seperti yang terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Design and Dream yang akan membahas salah satu produknya adalah FlexiStone. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri, saya selalu ditemani seorang profesional arsitek, dan hari ini kita mengundang kembali Mbak Putu Safitri Darmajaiti. Beliau adalah arsitek dari Balai Desain Bali. Selamat siang Mbak Safi. Selamat siang Mas Bayu. Thank Terima you udah kasih. ngundang. Sama-sama, saya yang terima kasih juga selalu bisa hadir menjadi profesional reviewer. Terima kasih Mbak Safi. Sama-sama. Baik, dan juga di sini kita juga kehadiran Bu Maria Hedi sebetulnya, tapi akan hadir juga di sini ada Mbak D yang juga akan mendampingi Mbak Ibu Hedi dari Design and Dream. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, Mbak Ade dan Bu Hedi bisa memperkenalkan Design and Dream itu apa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi pekerjaan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir hari ini. Silakan Mbak Ade. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Heidi, saya perwakilan dari Design and Dream. Kami adalah distributor untuk Flexible Stone untuk market di Indonesia. Jadi, apa itu Flexible Stone? Flexible Stone itu adalah sebuah material yang terbuat dari tanah liat dan sandstone. Dan material tersebut itu disatukan dengan dicetak ke flexible backing, lalu dibakar untuk membuat perekatannya. Ya, saya nyalain sini. Ini dia produk finishing dengan teknologi terbaru. The NDR Flexible Stone. Terbuat dari stone powder, dapat digunakan indoor maupun outdoor. Bisa membuat tampilan finishing kamu jadi kompak lebih natural. Dapat ditekuk menyesuaikan dengan bidang yang dipasang. Bahannya ringan sehingga instalasi jadi mudah. Informasi lebih lanjut hubungi di NDR sekarang juga. Kenapa kita choose untuk dengan menggunakan si FlexiStone ini? Jadi si FlexiStone ini adalah salah satu sustainable building material yang dibuat dari clay dan stone powder, terus dimodified using pemanasan yang rendah untuk proses pencetakannya tersebut. Dan material ini itu sangat tipis, enteng, dan fleksibel, dan terlihat seperti natural stone, seperti natural material. Dan ini water resistant dan fire resistant juga. Oke, kenapa kita memilih flexible stone ini? Jadi kelebihan dari flexible stone ini mudah ditekuk, mudah untuk bagian yang melengkung. Dan material ini sangat ringan dan tipis dan dapat digunakan untuk bagian indoor dan outdoor. Dan selain itu, material ini adalah green material, jadi ramah untuk lingkungan. Dan juga material ini mudah dipasang, menghemat waktu dan biaya. Untuk produknya sendiri. It's not wallpaper or wall covering. New limestone can lay 600 square feet in a day. Fireproof and waterproof. Thickness 3 millimeters. Can be wrapped around shaped walls. Can be used indoors and outdoors. Leave a message if you like. Itu introduction-nya, dan ini video instalasinya, bagaimana pemasangan material ini dengan menggunakan semen perekat. Oke, next saya akan menampilkan. Jadi dari produk kita itu kita membagi menjadi 4 kategori. Untuk finishingnya ada yang stone finishing, marble finishing, wood finishing, dan abstract finishing.
Untuk yang Eh, stone bah- finish ya, itu produknya dari bahan apa ya? Dari clay ya? clay dan stone powder. Clay dan stone powder. Oh, berarti agak Ya, dengan batunya berarti. betul. Oke. Berarti dia lebih kuat ya harusnya ya kalau ada batunya. Iya. Jadi soalnya kalau clay sendiri itu kan dengan adanya si stone powder itu bikin Mm-mm. si materialnya itu lebih merekat dan lebih kuat seperti Oh, oke. Dan bisa dipakai di luar sama di dalam ruangan. indoor dan outdoor, betul. Berarti kalau di luar tengah hujan, matahari tuh nggak apa-apa ya? Aman, Bu. Aman. Atau misalnya dia bisa lumutkan, nggak ada kasus nggak dia pernah lumutkan misalnya. Kan kadang ada orang yang masang cladding di luar ruangan, mungkin karena lembab atau karena hujan dan sebagainya bisa lumutan gitu ya. Semua Kalau yang ini material, gimana? semua material itu kalau dipasang di luar itu akan terjadi ya Bu ya, karena perubahan cuaca itu pasti akan ada kotor atau ada lumutan Mm-mm. seperti itu. Tapi untuk Oh, material oke. ini pembersihannya itu sangat simpel. Kita tuh cuma Mm-mm. butuh disemprot aja pakai tekanan air yang cukup kuat, terus Hmm, oke. disikat pakai brushnya itu yang bukan sikat kawat ya Bu, sikat yang halus. Oke. Kita Itu halus. akan Oke. uh, itu untuk membersihkan dari teksturnya, soalnya semua material ini kan bertekstur ya Bu ya, pasti Hmm, akan ada benar. lubang-lubang, itu dibersihkan dengan si sikat halus itu dan air, disemprot air aja. Oh, nggak pakai sabun atau apa, pembersih apa Nggak khusus usah. nggak perlu ya? Ah, oke, oke, oke. I see. Nah, Oke, thank you dan Mbak Hedi. untuk Ya, warnanya sendiri kita tuh memastikan 5 tahun tidak akan pudar untuk dipasang di outdoor. Soalnya kan di outdoor oh, akan terpapar sinar matahari terus ya Bu ya. iya, ya. Mm-mm. Nah, Oke. karena material ini dari backing sampai luarnya itu materialnya sama Bu. Hmm, Hmm. Iya, iya, iya. Jadi Artinya, warnanya itu tidak akan berubah. oke, Misalnya artinya kalau nggak sampai mungkin terkikis gitu ya warnanya ya, kan kayak produk walaupun lain. terkikis, Mm-mm, warna di belakangnya itu akan sama Bu. sama. Oh, oke. Iya. Karena warna materialnya itu dari belakang sampai depan itu sama. Hmm, Tuh. Oke, oke. Berarti untuk pasak aman banget ya? Aman banget Bu untuk pemasangan untuk outdoor. Kita udah pasang beberapa di Bali juga sih, beberapa villa Oh di Bali. iya. Di bagian Iya, kolam iya. renang dan sebagainya gitu outdoor. Oh, oke, oke, oke. Iya, kalau di Bali kan mataharinya lumayan gerek ya. Betul Bu. Oke, 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 silakan dilanjutin. Mm-mm. Bu Oke, Hedi balik mungkin lagi. menambahkan sedikit pertanyaan Mbak Safi gitu. Tadi kalau Billy bilang maintenance-nya kan ini low maintenance banget ya Bu. Berarti Betul. treatment-nya sama kayak kita material natural pada umumnya ya Bu. Jadi nggak perlu harus pakai apa namanya Bahan kimia apapun treatment juga. khusus gitu ya untuk maintenance gitu. Nggak perlu Pak. Jadi pakai air aja sih. Pembersihannya pakai disemprot air aja. Oke. Dan disikat-sikat dikit kalau memang yang kotorannya Membandel itu gitu ya, ya noda-noda tough membandel. kayak gitu. Jadi kita di scrub aja pakai sikat yang halus aja. Bukan pakai sikat kawat juga. Kalau sikat kawat kan pasti akan Rontok. scratch lah mau bahan Mm-mm. apapun. Oke. Sama satu lagi Bu, tadi saya lihat tuh di video sebelumnya itu kan ada pemasangan tuh yang lumayan cukup panjang, area wall-nya Angka. itu mungkin bermotif stone atau abstrak gitu ya Bu. Hmm. Nah itu kan kesannya tuh seamless tuh, nggak ada sambungan gitu, dan kesannya apa namanya teksturnya juga nyambung semua. Itu apa tipikal ukuran atau panel dari Flexi Stone ini, apakah ada ukuran tertentu atau memang itu istilahnya kalau di HT book match gitu ya, apa maksudnya bisa kita samakan tekstur dan alurnya gitu Bu. Iya. Nah, kalau yang seperti yang dipasangnya tadi itu tuh tipe batu sebenarnya, dan tipe batu itu kita tuh cetaknya random Pak. Oh, oke. Random. Jadi nanti untuk apa ya, untuk adu manis sih namanya kayak gitu. Untuk gitunya itu jadi pinter-pinteran si tukangnya sih sebenarnya. Sebenarnya warna batu-batu itu adalah warna yang kalau nggak beige, kalau nggak black, kalau nggak dark gray kayak gitu. Jadi nanti tinggal misalnya kalau itu tinggal dimainin di semennya sih Pak, misalnya kalau tambal-tambal gitu Pak, biar terlihat menyatu dengan lembaran selanjutnya. Oh, oke. Oke. Menarik. Oke, baik. Bu Hedi, silakan dilanjutkan, nanti kita tanya-tanya lagi. Oke, seperti saya jelaskan sebelumnya, kita membagi menjadi 4 kategori, 4 finishing, ada stone finish, marble, wood, dan abstract. Kita start dari stone finish, dari stone series. Kalau stone series itu kita tuh ada 3 jenis, dengan ketebalan yang berbeda-beda. Untuk yang paling tebal itu ada di Moonscape,
Seperti saya jelaskan sebelumnya, dari tipe stone ini kita pasti mengeluarkan 2 warna, satu warna gelap dan satu warna terang. Soalnya material seperti ini tuh itu bisa di finishing lagi Pak, atau misalnya warnanya kurang cocok atau gimana, nanti bisa dicat ulang, bisa dicat lagi, misalnya mau warnanya jadi light gray atau brown, itu tuh bisa dicat, tergantung nanti penempatannya itu untuk indoor atau outdoor. Jenis catnya sih bebas. Oke. Tapi aplikasi ceknya pakai kuas atau harus Di, disemprot ya? Mbak Cat Hedi? semprot. Oh, semprot ya. Oke. Biar nggak Karena terlalu ini ini ya, bertekstur. tebel ya. Iya betul Bu. Soalnya ini cat bertekstur dan untuk menutupin si teksturnya itu, jadi kita apply-nya pakai cat semprot aja. Oh, oke. I see. Nah, ini seperti saya jelaskan, jadi ada 3, ada moonscape, ada rock face, and satu lagi rough granite. Jadi ini beda teksturnya. Yang paling tebal itu di moonscape, itu yang paling tebal sekitar 5 mili. Itu akan karena ketebalan si materialnya itu, jadi si moonscape ini akan mengeluarkan tekstur yang lumayan kelihatan, yang lumayan keluar. Dan 2 tipe selanjutnya itu ada si rock face dan rough granite. Bedanya kalau si rock face itu lebih menyerupai batu, kalau rough granite itu lebih halus dibanding si rock face. Ketebalannya sih sama 4 mili dua-duanya. Ini contohnya untuk yang tipe untuk tipe stone ini. Jadi ada 2 warna. Nah, di video ini kan kelihatan ya kalau moonscape itu yang kelihatan kotak-kotaknya Pak ya, kelihatan nggak tadi Pak? Untuk tipe yang beige-nya. Nah, itu ya karena si teksturnya itu tebal Pak. Dan kita kan cetakannya itu random, jadi nanti ya tinggal si tukangnya itu. Dan tipe moonscape itu sebenarnya lebih cakep yang warna dark gray itu ya, jadi lebih nggak kelihatan sih sebenarnya untuk adu manisnya itu. Oke. Bu, izin tanya lagi Bu. Saya lagi jadi penasaran gitu. Ini ada istilahnya ada muai susutnya nggak sih Bu? Karena kan ya seperti kita ketahui arsitek atau desainer kan pengennya tuh kelihatannya seamless gitu. Jadi kalau perlu nggak ada nut, nggak ada kelihatan sambungan tuh lebih bagus. Nah, kalau mungkin di material yang lain itu kan mereka terkendala ada muai susut ya Bu. Nah, untuk FlexiTile sendiri ini gimana Bu? Untuk FlexiStone? Nggak ada, kita nggak ada muai susutnya. Jadi aman dong Bu ya? Dan ya nggak perlu pakai kalau ya nggak perlu pakai nut sih sebenarnya, aman. Oke. Nggak perlu ngasih ini ya, jarak antar panelnya nggak perlu kasih jarak khusus ya untuk muai susut ya? Nggak perlu. Soalnya ini terbuat dari clay batu kayak gitu, nggak ada kandungan plastiknya kayak gitu. Kalau mungkin material seperti itu yang ada kandungan plastik ya bisa muai susut. Ini batu, soalnya batu ya stick aja batu kayak gitu. Kecuali ya paling nanti kena matahari jadi tambah kering gitu. Iya. Oke. Antara kering dan basah doang sih. Wah, menarik sih, makin menarik. Silakan dilanjutkan Bu Hedi. Oke, untuk finishing selanjutnya ada di marble series. Marble kita seperti travertine, ada terrazzo, ada Nero. Untuk travertine pun kita ada beberapa macam travertine. Ada di Oceanic, ada di Linear, ada di Milan travertine, dan travertine yang polosan. Nah, ini salah satu proyek kita yang mengubah kamar mandinya ini. Tadinya temboknya keramik, karena si owner mau menyamarkan si keramik, mau samain sama lantainya, jadi dia mengubah untuk si wall panelingnya itu ke material kita. Jadi kelihatannya jauh lebih bagus ya dibanding yang keramik tadi. Lebih ngeblend ya sama warna lantainya. Betul, jadi lebih rapi terus. Dan bagusnya lagi dia bisa untuk wet area ya Mbak Hedi ya, karena kan biasanya concernnya kita arsitek itu apakah produknya bisa dipakai di area basah ataupun area kering. Karena kan takutnya kalau area basah cepat kotor misalnya, atau misalnya dia lembab nanti pengaruh sama produknya gimana. Kalau yang ini berarti lembab pun nggak masalah ya?
Lembabnya jangan interior sih Bu. Kalau lembab Oh eksterior gitu. masih nggak apa-apa. Kalau lembab Oke. eksterior kan masih bisa kena angin luar. Sedangkan kalau interior Mm-mm. kan itu sih Bu bisa moldy juga material Oh, seperti ini. oke. Berarti kayak shower mungkin belum cocok ya pergapnya ya. Enggak, ya jangan Bu, jangan ditaruh di shower. Tapi untuk Mm. area apa yang dry-nya bisa Wastafel, Bu. toilet gitu Wastafel, bisa ya. toilet masih Oh, oke. Tapi oke, bukan oke. The shower. Oh, oke, oke. Berarti kalau hanya cuma cipratan-cipratan air ini masih it's direkomendasikan ya. okay, masih Tapi oke. kalau Dan yang untuk air ngalirin mengembang. air juga masih oke sih Pak. Untuk Oh, aliran oke. air, misalnya kalau mau bikin kayak Oh, air terjun begitu, untuk aliran mm-mm. air masih nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Oh, kerendam air. gitu. Hmm, Oh, jangan air Oh, yang iya, iya, menggenang iya. gitu ya. betul. Oh, oke. Oke, Oh, oke, menarik. oke. Karena ini kalau saya Oke. lihat dari videonya itu sampai bawah ya, Mbak Safi ya. Jadi kesannya tuh Iya, yang di bawah tuh pasti kan akan sering kena Pasti air tuh. iya, benar-benar. Jadi selama itu tidak mengendang airnya gitu, nggak stay, itu berarti ini masih aman ya Bu, Flexistone ini ya Bu. iya masih aman. Oke. Oke. Dan dari segi tekstur, dari apa ya, kalau natural stone itu kan ada apa pori-porinya, itu juga teksturnya benar-benar menyerupai sekali ya, Bu Hedi. Sama banget sama travertinnya. Iya, Karena saya benar. pernah compare tuh sebenarnya sama travertin asli. Dan itu sama persis sih. Sama persis permukaannya itu sama persis, ada titik-titiknya juga, ada pori-porinya seperti itu travertin. Dan yang menarik low maintenance, nggak perlu ada di apa namanya istilahnya kalau dilapisi sama apa dipoles lagi atau di apa ada proses-proses selanjutnya. Ini udah Di betul-betul coating gitu ya mungkin Mas Bayu ya. iya. Jadi nggak perlu harus ada tambahan apa ya proses lagi. Berarti sudah lebih mudah terpasang, dari segi waktu juga lebih hemat waktu, dari segi apa durable dan maintenance juga sangat apa sangat low maintenance banget ya Bu. Dan lebih murah pemasangannya Nah, itu compare dia. to marble asli. Oke, baik. Iya, Kita iya, lanjutkan. Silakan Bu Hedi. Nextnya kita ada wood series. Wood series itu kita ada dua jenis, di ancient wood dan polywood. Bedanya ancient wood dan polywood itu lebih ke kayu yang lebih tua dan rustic. Sedangkan kalau polywood jenis kayu-kayu yang dipasang sih pada umumnya. Jadi si ancient wood itu lebih banyak mata-matanya dibanding polywood. Ini Dan ada kalau teksturnya dipegang, juga ya. nah, betul, pertanyaan sama. Kita pertanyaannya sama ya. Iya, hati kita. Ada Iya, teksturnya semua. berarti ya. Iya, dua-duanya ada teksturnya, cuma si polywood lebih halus teksturnya, sedangkan ancient wood lebih seperti kayu tua sih Bu. Tuh, Lucu ya Mas Bayu ya, clay Iya. tapi bisa kayak dipasang di kayu outdoor. dan nggak ada teksturnya. Dan Jadi- bisa dipasang di outdoor Bu. This is the only material yang kuat untuk weatherproof dipasang di outdoor dengan motif kayu. oke. Compared to the other materials itu udah nggak kuat dipasang di outdoor. Oke. Oke. Bu, Wah, saya keren-keren. jadi ada penasaran tadi kalau beberapa kali kita lihat substratnya itu kan adalah dinding beton ya Bu ya. Nah, kalau yang kayu yang wood series ini itu kan menarik untuk misalnya substratnya itu mungkin kayu buat untuk di pintu misalnya, atau mungkin untuk apa tampilan dekoratif yang apa seperti plywood gitu ya substratnya. Nah, ini masih direkomendasikan nggak Bu? Bisa, kita ada pasang seperti itu. Di salah satu kita ada pasang di IDD sih. Di IDD kita collab sama salah satu supplier lain. Dan di project tersebut backingnya itu adalah kayu. Oh, oke. Nah, untuk backing kayu itu sebenarnya material ini pemasangannya itu bisa menggunakan semen perekat atau lem. Lemnya lem kuning atau lem putih tergantung dari warnanya. Lebih ke lem putih atau ke pakai sealant. Cuma semuanya itu harus merata Pak. Dan sealantnya itu adalah sealant netral. Kita nggak boleh sealant yang biasa. Kita harus yang sealant yang netral. Karena tingkat asidnya itu yang akan mempengaruhi si material ini. Tapi lebih disarankan pakai semen perekat sih. Soalnya semen perekat kan pasti rata ya pemasangan itunya. Walaupun pakai kayu, pakai semen perekat sih ya Pak ya. Kemarin. Baik. Dan itu pada saat diaplikasi masih merekat ya Bu, walaupun adesifnya perekatnya itu semen base gitu maksudnya Bu. Pakai semen perekat Pak. Oke. Baik. Atau ya nanti tinggal kontraktornya sih lebih prefer misalnya kalau pakai terakhir sih ada yang pakai lem juga, ada yang pakai sealant juga. Tapi aplikasinya itu harus merata di belakang. Nggak boleh kalau pakai sealant kan soalnya cuma perbagian gitu ya. Ini nggak boleh begitu. Ini harus merata semua.
Karena material ini fleksibel Pak, takutnya nanti ada bagian yang itu malah jadi nggak aman Pak. Benar. Jadi terlihat jelek sih. Oke. Berarti sorry Mbak Hedi, saya jadi penasaran karena kan media prakteknya kan variatif ya. Berarti sebenarnya kalau owner sendiri mau renovasi Tergantung rumahnya backingnya. atau ngasih finishing ke dindingnya misalnya mungkin karena sebelumnya finishingnya kurang bagus gitu, sebenarnya mereka bisa lakukan sendiri ya. Bisa Bu. Bisa banget ya. sendiri sih sebenarnya. Oke. Pemasangannya ini gampang banget, praktis banget sebenarnya Bu. Jadi nggak perlu ada aplikator khusus lah istilahnya gitu ya, Bu Hedi ya. Nggak perlu, tinggal kerapian aja sih Pak. Iya. Oke. Dan Tinggal mungkin saya kerapian. ingatkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang baru hadir, jadi FlexiStone ini memang kategori cladding ya Bu ya. Betul. Jadi bukan HP atau mungkin yang sejenisnya gitu. Jadi betul-betul ini adalah cladding yang dimana bisa dimanfaatkan di proyek-proyek dekoratif Bapak Ibu dan teman-teman dan sangat fleksibel. Tadi juga sebelumnya ada beberapa tipe, dari yang tipe stone, terus juga ada lagi marble gitu ya Bu. Dan macam-macam yang nanti memang bisa mengikuti desain dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang lagi kita bahas sekarang, ini adalah tipe dari wood series ya Bu Hedi ya. Jadi ini dari segi tekstur kalau kita raba juga memang betul-betul menyerupai tekstur dari kayu, berarti kurang lebih gitu ya Bu Hedi. Oke, baik. Jadi semua material ini bertekstur, pasti ada teksturnya, bukan yang halus gitu. Pasti ada tekstur semua material. Dan yang menarik juga tadi yang Bu Hedi sampaikan, kalaupun sampai terluka gitu ya, misal kegores, itu dalamnya juga warnanya tetap sama ya Bu, tidak mungkin memperlihatkan warna asli dari materialnya gitu. Jadi misalnya kayu berarti sampai dalam tuh warnanya kurang lebih akan seperti ini gitu ya. Nah, gitu. Kalau yang kayu ini sebenarnya ini kan kombinasi beberapa warna ya, tergantung nanti lukanya itu di mana. Nanti kita tinggal poles-poles sendiri sih Pak untuk nyatuin lagi pakai cat apapun itu. Gitu. Soalnya ini kan kombinasi beberapa warna, ada warna lebih lighternya, ada darkernya. Gitu, kecuali yang warnanya polos. Gimana Bu? Maaf saya motong. Tapi dia nggak anggaplah kayak gypsum itu yang isinya putih kan? Putih, bukan. Isinya memang sesuai warna materialnya lah bisa dibilang ya. Tapi warna mungkin kalau ke gores nggak terlalu nyambung sama teman-temannya gitu mungkin maksudnya ya. Iya. Oke. Sebenarnya masih cukup aman sih ya Mas Bayu ya. Iya dong. Ini tadi ya gampang dipasang, nggak perlu pakai aplikator khusus gitu ya. Jadi kalaupun ada bagian-bagian yang rusak itu bisa kita tacap sendiri ya kurang lebih gitu ya. Gitu. Ini inovasi lumayan bagus sih menurut aku di untuk material pada saat ini. Apalagi semakin sekarang mungkin material-material natural itu kan kita tahu sudah mulai banyak berkurang. Jadi seperti FlexiStone ini bisa menjadi alternatif dan solusi baru ya Bu Hedi. Ya karena material ini adalah green material juga. Jadi lebih ramah lingkungan. Setuju Bu. Baik, kita lanjutkan. Silakan Bu Hedi. Benar-benar menyerupai kayu ya Bu Hedi. Iya. Iya, kalau pakai kayu beneran ini nggak bakal kuat sih, Pak. Soalnya ini benar-benar expose ke matahari, hujan benar-benar menerpa. Jadi bahkan gimana Bu? Nggak, saya mau nanya bahkan sampai ke plafon juga pakai material yang sama ya, Mbak Hedi ya? Iya. Pemasangan plafon nggak semudah di tembok sih, karena plafon kan untuk pengeringannya itu harus tahan. Dan kebetulan untuk yang seri kayu ini, size-nya tuh kayak seperti plank, jadi nggak terlalu besar ya. Tapi karena dia ringan ya, jadi bisa untuk plafon juga, bisa buat cladding juga gitu ya. Tergantung ukuran dari potongannya Bu. Kalau potongan yang kecil itu masih memungkinkan untuk plafon, tapi kalau yang besar kan kayaknya rada sulit ya untuk ditahannya nanti. Galah-galah gitu kan. Dan juga jangan lupa ya, tadi Mbak Safi, Bu Hedi tadi sempat sampaikan di depan, ini ada garansi 5 tahun ya Bu ya, untuk perubahan. 5 tahun untuk warnanya itu nggak bakal berubah. Ya, gitu. Jadi dan warantinya ini langsung diberikan oleh principal brand gitu ya, bukan dari aplikator ya. Nah itu tuh yang menarik tuh. Bukan warranty juga sih Pak. Jadi untuk garansi sebenarnya kita nggak ada Pak.
Cuma Oh, kita oke. bisa memastikan warnanya ini nggak berubah selama 5 tahun. Oh, oke, 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 baik. Nah, ini berarti selama 5 tahun kita akan sangat low maintenance lah, istilahnya gitu ya, Bu Hedi ya. Heeh. Iya betul Pak. Oke, baik, kita lanjutkan, silakan Bu Hedi. Nah ini untuk yang F series. Ini untuk yang tipe linear. Kita tuh ada beberapa jenis linear. Ada yang ripple board, ada MS line, fine line, capstone, ada yang woven juga, itu seperti anyaman. Ada yang Dancia, dan ada yang wood cement board, ada yang ando cement. Ini sih sebenarnya lebih baik untuk melihat langsung ke sampelnya sih ya. Kalau dilihat gambar seperti ini nggak kelihatan sebenarnya. Jadi nextnya misalnya nanti saya bisa kirimkan sampel atau gimana gitu ke sekalian. Oke, ke seluruh Indonesia bisa. Boleh, bisa. Nanti saya bisa aturkan sampelnya ini. Karena untuk material seperti ini harus di-touch sih sebenarnya, harus benar-benar dilihat dan dipegang untuk merasakan teksturnya ini. Soalnya kalau gambar gini kan nggak kelihatan ya Bu ya sebenarnya. Kayak ando semen itu kan nggak kelihatan sebenarnya tuh mereka bertekstur gitu. Belum Dan lagi untuk kalau yang kena lighting dan lain-lain. Karena yang tekstur biasanya kan bagusnya kalau kena lighting ya. Iya, ditembak lampu. Itu saya tertarik tuh sama yang rem art itu lucu. Yang Yang Dancia ya. Iya, itu lucu tuh. Jadi yang Dancia ini sebenarnya itu satu warna, cuma karena di bagian teksturnya itu jadi terlihat di gelap. Dan bagian titik-titiknya itu jadi terlihat ada 2 warna. Sebenarnya ini satu warna dark gray dan yang satu lagi warnanya beige. Oke, I see. Iya, Tapi terlihat seperti ada gradasi-gradasi ya Bu ya. Bener-bener sesuai lah sama namanya rem art gitu. Iya. Nah, ini warna-warna motif-motif Bali banget ya Mbak Safi. Iya, cocok bener Bali. lagi. Daripada mungkin di Bali kan banyak menggunakan apa namanya batu-batu apa tuh? Natural stone ya. Natural stone. Nah, ini bisa jadi solusi banget nih. Bener. Kita udah beberapa kali sih sebenarnya yang tipe stone itu kita udah beberapa kali pengiriman ke Bali. Udah ada beberapa project yang tipe stone itu memang. Bisa dikunjungi nggak kira-kira kalau yang di Bali? Di Bali Agak itu private project mungkin. Private villa itu. Oke. Ya kita doakan mudah-mudahan nanti Design and Dream akan punya partner di Bali atau jangan-jangan sudah ada ini Bu showroom di Bali Bu. Belum ada sih, masih di Jakarta semua. Oke. Kita doakan nanti bisa segera ada nanti biar Mbak Safi dan teman-teman arsitek Bali dan teman-teman Bali Design bisa mampir Bu, bisa ngerasain. Gitu. Bisa kirimkan sampelnya dulu sih sementara Bu ke Bali. Oh iya, boleh. Nanti tukeran kontak aja ya Mbak Hedi ya. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan Mbak Hedi. Nah, ini video untuk yang tipe linear ya. Yang bagian lengkungnya itu ya Bu. Nah, itu yang kita pasang di NOB di Alam Sutra. Itu untuk counternya kan bentuknya kotak dan di bagian lekukannya itu udah langsung melengkung aja sih Pak. Itu bukan Pak. Wah. Itu satu bidang yang melengkungnya itu tadi. Itu habis berapa roll tuh Bu untuk itu? Karena jujur terlihatnya tuh benar-benar seamless gitu ya. Karena 3 hari atau 2 hari yang lalu saya baru habis dari sana tuh. Oh ternyata pakai produk ini, pakai produk Flexistone. Gak lihat langsung ya Mas Bayu ya? Udah. Nggak kelihatan ya Pak garis-garis itunya Pak? Nggak kelihatan Bu. Sambungannya ya. Sambungannya nggak kelihatan. Yang saya mau tanya itu untuk lengkungannya itu berarti paling kecil kira-kira berapa ya diameternya ya? Bisa di 90 derajat sih yang kemarin itu di NOB itu yang 90 derajat benar-benar melengkung gitu sih Bu. Di diameter berapa ya? Saya harus cek lagi sih Bu itu. Kalau diameter tergantung dari ketebalan materialnya itu. Semakin tipis tuh semakin itu untuk yang diameter itu. Berarti masing-masing produk punya lengkungnya sendiri ya sebenarnya ya? Betul, tergantung dari ketebalan. Contohnya ini
Yang si dan si ya, wah nggak kelihatan, saya harus Oke. matiin sedikit. Ya, boleh. Nggak kelihatan? Silakan dimatikan dulu Bu, nggak apa-apa Mm. backgroundnya biar bisa kelihatan ke kita dan partisipan. Mungkin backgroundnya nggak apa-apa, boleh dimatikan Bu. Kita membuat kolom sendiri tuh Pak. Oh. Iya. Oh, oke. Oh, kecil ya. Boleh Ya. boleh didekatkan lagi Mbak Ade mungkin biar lebih terlihat. Ini udah cukup belum Pak? Kira-kira sedikit Oke. Oh iya. Oke. lengkungannya segini. Dia bisa melengkung. Itu panel ya untuk nutupin Ini kolomnya ya. kan karena ini untuk ini aja ya Bu, apa namanya? Untuk Atau mungkin mockup ya Mas Bayu ya, Iya, untuk nyoba berapa diameter paling kecil gitu. oke. Oh, oke, itu ada. Oh, wah seru ya Flexistone ini ya. Jadi kita kayak lagi belanja di Mestik gitu. Kalau di Jakarta tuh Mbak ada pasar apa namanya untuk fabric gitu. Jadi sambil kayak Oh, iya. ngelihat motif Lihat rollnya ya, satu rollnya gitu. bahan. Bener. Seru-seru. Iya, iya, iya. Seru-seru. yang dipegang oleh Mbak Ade itu adalah tipe woven dan tipe rough granite. Oke. Oke. Sambungannya nggak terlalu kelihatan ya Mas Bayu ya. Iya. Tadi saya sempat bilang ini kalau Flexistone ini ngelihat apa mockup-mockupnya kayak lagi kita belanja bahan ya. Jadi seru Belanja jadinya. bahan kain tekstil. Ini harus rapat mungkin ya. Oh, udah kedengeran. Harus rapat serapat mungkin sih. Oke. Karena ini kan untuk mencelah natnya atau mungkin gradasinya lebih kelihatan nanti ketika kita nempel. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami sudah menangkap. Kita akan ke slide selanjutnya. Mungkin Bu Hedi dan Mbak Ade. Mungkin nanti mudah-mudahan nanti sampel-sampelnya bisa, kalau ada mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk mendapatkan sampelnya, nanti bisa di request. Terima kasih Mbak Ade. Oke, baik. Kita kembali ke Bu Hedi. Silakan Bu Hedi. Oke, ini udah. Nah, oke, ini portfolionya kita. Proyek-proyek yang sudah kita aplikasikan. Ini untuk di interior. Salah satu toko sepatu Mario Minardi yang ada di Jakarta. Ini kita pasang yang travertine pure white. Travertine pure white juga untuk landed housing, salah satu landed housing yang ada di Jakarta. Ini pas lagi ada event Saujana kemarin sama Hadi Prana. Iya. Ini tipe yang rough granite. Tuh Pak, kotak-kotaknya masih kelihatan ya Pak? Ya, nah itu. Tapi kalau dari jauh sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Pas sudah agak dekat baru kelihatan ada garis-garis. Iya. Ini kita pasang yang rough granite juga, dark grey di Cubic Hotel yang di Gading Serpong, di bagian restorannya di bawah. Untuk interior juga, ini yang rock face stone yang dark grey. Dibuat seperti kotak-kotak seperti itu sih Bu untuk pot-pot bunga. Berarti dipotong satu-satu ya, baru ditempelin sebagai. Enggak selembar, terus baru dipasang si raknya itu Bu. Oke. Oke. Lucu juga. Nah, Lucu, tadi lucu. Mbak Safi sempat sampaikan dipotong-potong. Nah, ini treatment untuk kita mau motong itu biasanya kan arsitek tuh butuh ngejar desain yang menarik gitu. Jadi mix and match antara yang stone sama yang apa misalnya abstrak gitu ya. Nah, itu cara kita nge-cuttingnya itu cukup pakai cutter aja atau mesti harus ada potongan khusus Bu Hedi? Cutter aja aman, soalnya ini juga tipis dan tipis Fleksibel sih Pak. banget ya Bu. Fleksibel. Oke. Jadi menarik ya. Bener-bener bisa dilakuin sendiri sih Mas Bayu. Iya, untuk renov yang kecil-kecil gitu, untuk nambel-nambel yang kecil. Iya. Ganti temboknya, misalnya bosan temboknya begitu-begitu aja, tempelin aja. Berarti daripada Bener-bener. mesti harus capek-capek kita ngecat dengan banyak step gitu ya. Nah, ini tinggal kita langsung tempel gitu ya Bu ya. Dan kalau Praktis banget. bosan kita langsung bisa ganti gitu. Ganti Bener, replace bener. aja. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang video tadi ya Pak, yang di toilet dari keramik diganti ke si travertine
Milan travertine yang ini. Hmm. Nah, ini malah kotak-kotaknya nggak kelihatan, Pak. Iya, ini benar-benar seamless ya, Bu Hedi ya. Iya. Ini tipe rough granite juga yang beige untuk di outdoor ini. Nah, ini yang gambarannya kayak di Bali nih, Mbak. Karena di daerah Jember tuh panasnya mirip-mirip Bali lah ya. Mataharinya. Bu Hedi ya. Iya. Ya, Mbak silakan Mbak Hedi, Safi, sorry mau maaf. nanya, yang barusan ini dia satu ukuran 1200 kali 600 itu udah ada potongannya atau emang satu lembar besar semua polanya rata? Ukurannya itu misalnya yang tipe ini ya Bu, di rough granite itu semua kita tuh jualnya per box Bu. Per box itu untuk yang rough granite kita ada 12 pieces dan size-nya itu semua di 12 kali 6. Oh, Jadi kayak ukuran triplek yang ini. Memang per satu panel itu emang satu pola ya berarti ya? Iya. Dan untuk yang batu ini polanya itu random Bu. Setiap box bisa beda ya polanya ya? Iya. Cuma warnanya akan sama. Oke. Ya. Nah, ini yang kayu itu kelihatan sih Pak ininya potongan-potongan plank-planknya itu. Iya, ini tapi kalau kelihatannya kalau kita memang benar-benar ngejelasin ya Bu, ngedetailin ya. Cuman kalau secara sekilas ini betul-betul kayak kayu apa namanya batangan gitu istilahnya. Iya. Kalau ini belakangnya GRC, ditempel di GRC ini Pak. Kisi-kisinya itu. Kalau plafonnya ditempel di apa, gypsum atau? Iya, gypsum. Berarti benar-benar semua meja ya bisa ya ditempel ya? Iya. Oke. Kalau dilihat dari bawah sih benar-benar kayak kayu ya Mas Bayu ya? Betul banget, ini sih kayu banget Mbak. Harus ngek dulu ketok-ketok baru tahu ini peka bukan. Harus di-touch sih Bu, di-touch kalau material ini kan karena terbuat dari clay itu akan terasa dingin. Oke, dingin ya. Soalnya kan kayak kayu ya. Kalau kayu, kalau HPL kan pasti akan panas plastik lah ya, kayak plastik biasa gitu. Sedangkan kalau ini nih lebih dingin, karena terbuat dari clay. Kalau clay kan kayak material kendi lah ya, zaman dulu tuh nenek-nenek kita naruh air untuk air minum biar adem, kan gak ada kulkas ya zaman dulu, jadi taruhnya di dalam kendi biar adem airnya. Bener. Oh, tiba-tiba saya kepikiran karena lihat sambungannya ini. Kalau untuk pertemuannya yang 90 derajatnya itu gimana? Ngaturnya apa? Adu manis atau dicari titik manisnya apa gimana? Misalnya ada tekukan gitu. Tekukan gitu ya? Iya paling pakai titik manis kayak gitu sih Bu. Jadi masing-masing dipotong gitu ya biar bagus ya pertemuannya ya. Atau dipakai nut gitu kali ya? Atau dia pakai kalah menang misalnya. Kayaknya enggak sih. Kalau manis aja sih. Apa cari titik manisnya? Cari titik manisnya aja sih. Ya, nggak kelihatan lagi. Iya, pakai dicari titik manisnya aja Bu. Satukan. Dia tipis juga sih. Masih nggak terlalu kelihatan sih sininya sambungannya ya. Biasanya itu pertanyaannya soalnya kan kalau kita desain gitu, kalau pas finishing kalau dia menang kalah kan kurang bagus ya. Iya. Kan kelihatan kayak ada yang di atas dan di bawah gitu. Iya betul. Tapi ini tipis banget soalnya 3 mili sampai paling tebal tuh ada di 5 mili. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke, boleh lanjut. Oke. Nah, ini yang tipe moonscape, yang teksturnya itu yang paling tebal di 5 mili. Jadi teksturnya yang paling dalam sih, yang paling keluar teksturnya ini si moonscape ini, dari tipe batu. Ini yang di NOB. Ini Andalusia nih Bu. Iya. Kayak gitu dari jauh ya? Iya. Di belakang. Ini yang ripple, jadi kayak untuk masukkan ke dalam gitu. Yang dia kakak bisa melengkung ke arah sebaliknya ya?
Jadi nggak cuma melengkung keluar, tapi ke dalam juga bisa ya. Cuma satu sisi Bu ini. Nggak, maksudnya kan melengkungnya gini. Bukan Oh gini. iya bisa dua Heeh, arah. dua arah ya. Begitu dengan pemasangannya. Mm-mm. Karena ini memang Oke. fleksibel sih Bu. Jadi ngikutin backingnya, bentuk backingnya seperti apa. Oke. Wah, ini keren banget. Ini sampai apa Tangga. Ini yang pegangannya juga pegangan. di cover ya. Iya. Wah, menarik nih. Ini si Tengah NOB lighting lagi. bener-bener dapet ya polanya. Iya. Ini yang Dansia nih Bu. Dansia kita pasang untuk di office, untuk wall paneling, dan office-nya itu nggak rata, ada yang melengkungnya. Oh iya, dindingnya iya. Oke. Dan ini pas lagi pemasangan, ini pemasangannya praktis banget Bu. Sehari udah jadi ini proyek. Berapa meter persegi Bu pada saat itu Bu? Lumayan besar. Tapi kan tinggal plak, tinggal tempel gitu dan ngikutin itu, tinggal di semen. Semen depan belakang, terus tinggal ditempel. Dan sambungannya nggak kelihatan ya? Iya. Ini kan soalnya tinggal ngikutin garis-garisnya aja sih Bu sebenarnya. Yang tipe Iya, Dansia ini. motongnya ya. Iya benar. Iya. Oke. Yang Dansia ini soalnya lumayan besar. Dia di 2,4. 2,4 kali 600. Dua panel ya, satu dinding ya, atas bawah. Iya. Oke. Iya. Oh. Nah, ini yang dipotong-potong. Ini pemainan lampu juga ini. Dari samping. Wah, ini juga bisa jadi solusi. Ini kan di Museum Gajah, Pak. sempat ada desain yang pintu seamless gitu ya, pintu rahasia. Biasanya kan kalau extend sebelum itu pakai cladding kayu ya Bu. Nah ini Iya benar. dari Flexistone ini bisa jadi solusi baru nih untuk jadi kayak apa tampilan yang seamless untuk pintu rahasia itu tuh. Iya benar. Ini untuk highlight yang di 2025 ya, project-project kita yang sudah terpasang di 2025. Bounce when she walk, then bounce when she walk. Clap when she walk, clap when she walk. She shaking ass everywhere. Ya, jadi basically itu beberapa proyeksi yang kita pasang di akhir 2025 ini. Sudah play lagi. Jadi ini adalah recap project-project dari Flexistone di 2025 ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Hedi, nah ini menginspirasi dan juga mudah-mudahan menjadi solusi nih untuk pekerjaan atau project-project Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan ini adalah nomor handphone personal ya Bu, dan juga office dari Bu Hedi. Silahkan di capture. Jadi mungkin mudah-mudahan setelah sesi hari ini Bu Hedi dan mungkin teman-teman dari Design and Dream itu bisa diundang ke kantor untuk presentasi lebih detail dan lebih lanjut. Jadi ini adalah nomor telepon kantor sampai dengan email dari Design and Dream. Dan berarti kalau misalnya mau minta sampel-sampel itu bisa langsung menghubungi Bu Hedi ya Bu? Atau mau janjian datang ke showroom juga boleh. Kita showroomnya di Danmogot. Nah, untuk melihat tampilan lembar-lembar yang besar, lembaran besarnya itu ada di showroom semua. Oke, berarti showroomnya juga ada, dan tadi juga kita doakan mudah-mudahan nanti Design and Dream bisa membuka showroom di beberapa kota besar yang ada di Indonesia seperti Bali atau kota-kota yang lain. Jadi bisa sambil ngelihat dan juga merasakan tekstur-tekstur yang dipunya oleh Design and Dream seperti itu ya Bu Hedi ya. Baik, ada yang ingin disampaikan kembali? Silakan Bu Hedi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Kita ada sesi tanya jawab sekarang atau ya? Baik, mungkin Mbak Safi ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan ke Flexistone? Mungkin yang terakhir ya Mbak Hedi ya. Berarti base-nya Design and Dream di Jakarta ya? Iya, ada di Jakarta. Berarti pengiriman produk semua dari Jakarta ya ke seluruh Indonesia. Oke, tapi produknya sendiri produksinya dari Indonesia atau kita import, tapi dari material-material yang saya tampilkan sebelumnya itu kita itu semua ready stock Bu. Oke. Berarti nggak perlu inden sampai nunggu dari luar negeri ya produknya ya, udah ada di gudang ya? Udah aman. Udah ada di gudang, aman. Udah ready stock semua. Misalnya kalau dalam quantity besar kita partially kita bisa kirim dulu, nanti sisanya kita bisa kirim selanjutnya. Iya. Yang penting di awalnya itu kita udah bisa langsung kirim material. Bisa supply langsung ya Bu? Betul. Oke. Kayaknya dari saya udah cukup, Mas Bayu. Thank you, Mas Bayu, Mbak Hedi.
Terima kasih Mbak Safi sudah menemani Iya. saya untuk menjadi professional reviewer di Product of the Week bersama Design and Dream. Saya akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi pertanyaan pertama, Pak Didit Haryanto. Beliau dari Studio Design International Arc. Pertanyaan beliau adalah, ini menarik dan izin bertanya, karena FlexiStone ini low maintenance, tentunya akan bergantung dari backing pembentukan permukaan kalua. Demikian, apakah memerlukan perekat khusus agar bisa homogen antara perekat dan FlexiStone? Nah, ini perekatnya sekali lagi Bu, untuk adesif atau lemnya apakah perlu perekat khusus gitu? Halo, Ya, silakan Mbak Ade. untuk semen sendiri sih tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Heidi ya. Kita semen khususnya paling semen MU Pak, atau silen aja biasa. Semakin tinggi semen MU itu semakin rekat sih. Oke. Wah, ini teman-teman MU nih harus senang nih disebut-sebut nih. Oke, jadi perekatnya bisa dengan semen base. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan tadi Mbak Ade juga sempat sampaikan ada salah satu merek perekat gitu, MU. Nah, itu bisa jadi salah satu rekomendasi gitu. Nah, kemudian mengenai durability-nya akan berapa lama untuk FlexiStone ini, Mbak Ade? Durasinya untuk apa tuh Pak? Mungkin dari kekuatan daya tahan warnanya gitu Mbak, dan juga mungkin tampilan dari motifnya. Oh, kalau untuk warna sih dia di 5 tahun ke atas sih masih oke sih Pak. Warnanya nggak pudar. Terus kekuatannya kan karena kita kalau misalnya ini kan kita pesen barang dari China-nya kan udah di coating. Kalau untuk ketahanan misalnya Bapak kira-kira kurang ragu nih, oh ya saya mau coating lagi, bisa di coating lagi, di coating kembali untuk memperlambat warnanya pudar juga bisa. Seperti itu. Nah, tambahan pertanyaan dari Pak Didit, apakah ketebalannya bervariatif atau gimana? Nah, dari setiap series apakah ketebalannya beda-beda, Mbak Ade? Ya, saya sebutin kalau misalnya ketebalan dari setiap series itu misalnya travertine kayak misalnya pure white, travertine gradient yellow itu di ketebalannya di 3 mm. Nah, untuk rockfast seperti rock granite itu ketebalannya di 4 mm Pak. Untuk kayak tipe cutstone, woven itu di 2 mm. Oke, baik. Dan yang paling tinggi sih moonscape Pak, di 5 mm tebelnya. Oke, baik. Pak Didit, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan dari Bapak. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Katalog Pro ini adalah platform digital penyedia informasi data spesifikasi material, dan kami sudah membagi material brand produk material itu menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi. Jadi ada varian dari produk arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan yang menarik di dalam platform digital kami, Katalog Pro ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada sangat ingin membuat sebuah dokumen rekomendasian material, teman-teman dan Bapak Ibu gak perlu lagi harus repot-repot bongkar-bongkar katalog, brosur yang kita punya gitu ya, atau yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu harus googling atau mungkin cari berbagai macam informasi di internet yang mungkin cukup merepotkan. Dan dengan adanya Katalog Pro sekarang, teman-teman atau Bapak Ibu bisa lebih mudah lagi untuk membuat sebuah dokumen rekomendasian untuk merekomendasikan material-material atau produk-produk material building yang akan diaplikasikan di project yang sedang dikerjakan. Contoh misalnya di kategori arsitek interior ini kita sudah membagi menjadi beberapa subkategori. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori art and decoration. Nah, di dalam kategori art and decoration ini akan berbunculan berbagai macam vendor-vendor material yang bisa kita masuki dan kita ketahui informasi data spesifikasinya gitu. Dan di sini kita juga nggak hanya akan mengetahui varian produk, contoh misalnya seperti di Design and Dream. Jadi pada saat kita masuk ke dalam halaman Design and Dream itu kita akan mengetahui kantornya di mana, alamatnya di mana, terus juga showroomnya di mana, sampai dengan varian dari produknya. Dan yang menarik
Di setiap produk dari setiap brand itu kita bisa ambil data speknya untuk kita jadikan sebuah dokumen rekomendasian. Dan yang menarik lagi, karena semakin banyaknya pengguna Katalog Pro yang juga ingin mengetahui varian produk sampai dengan harganya, akhirnya kita membuat sebuah feature jual beli kurang lebih seperti ini. Dan di sini nanti Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa mendapatkan varian produk-produk material dengan harga yang cukup menarik. Mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Prima dari tim Katalog Pro. Benar yang diinformasikan di awal bahwa kami Katalog Pro membuka fitur terbaru yaitu fitur promo dan fitur RFQ. Di mana Bapak Ibu setelah mencari spesifikasi produk tapi kesulitan untuk mendapatkan produknya, Katalog Pro hadir untuk membantu Bapak Ibu di dalam proyeknya. Jadi Bapak Ibu apabila sedang mengerjakan dari proyek kecil maupun proyek besar, Katalog Pro hadir untuk membantu semua kebutuhan material building Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Di sini kita sudah ada fitur terbaru yaitu fitur promo dan RFQ. Fitur promo ini memungkinkan Bapak Ibu langsung check out belanja dengan harga promo. Katalog Pro juga hadir memberikan kualitas dengan sangat baik dikarenakan produk-produk yang hadir di Katalog Pro itu langsung dari prinsipalnya masing-masing. Nah, apabila Bapak Ibu membutuhkan produknya di promo, Bapak Ibu bisa klik request for quotation, di mana fitur ini memudahkan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan material building dari atap hingga lantai, tentunya mencakup ke seluruh Indonesia. Caranya juga cukup mudah, Bapak Ibu tinggal isi tujuan pengiriman atau alamat proyeknya, yaitu nama, nomor telepon, alamat. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi tabel-tabel yang ada di Katalog Pro, karena Katalog Pro telah hadir 800 varian brand. Apabila Bapak Ibu setelah diskusi produk of the week kali ini Bapak Ibu membutuhkan Flexistone, Bapak Ibu bisa ketik desain and Dream seperti itu, bisa mengisi tipe produknya, jumlah, dan Bapak Ibu bisa set a review, maka Katalog Pro akan hadir membantu kebutuhan material tersebut. Kurang lebih seperti itu Mas Bayu. Jadi Bapak Ibu tinggal save nomor Katalog Pro di WhatsApp-nya di 0822 1678 atau belanja dengan fitur promo dan RFQ langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id. Tentunya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan aplikasi Play Store di handphone Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa download aplikasi Katalog Pro sehingga memudahkan Bapak Ibu dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk maupun belanja dengan harga promo. Saya kembalikan ke Mas Bayu, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lagi terima kasih Mbak Safi. Terima kasih Mas Bayu dan juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan untuk itu saya izin tutup sesi Product of the Week bersama Design and Dream hari ini, dan juga kita doakan bagi teman-teman di area Sumatera bisa segera pulih dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan selalu sehat. Saya tutup sesi Product of the Week bersama Design and Dream hari ini. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.